Maksudnya kalau bukan muslim yang nemuin, sekarang mungkin Ya, kecil nggak siapa? punya gitu ya. Yang saya perhatikan itu yang ada gambar orang tadi itu bagian dari teks Kabala. Tradisi agama apapun nih ditemukan di tangan kaum muslimin. Nah, sekali lagi ini ditemukan oleh muslim, naskah-naskah Laut Mati juga ditemukan oleh muslim. Ini bisa disimpulkan sederhana begini, bahwa temuan yang sekarang ditemukan oleh saudara kita kaum muslim itu pasti, bahkan temuan pertama tahun 1947 itu kan gulungan Nabi Yesaya itu. Namanya saja pemimpinnya dijelaskan Al-Baba Tuwadrus Atsani. Namanya itu Al-Baba Tuwadrus Atsani. Kita kenal dengan sebutan naskah Laut Mati. Itu yang menemukan pertama kali tahun Ismail keturunan Ibrahim. Jadi penemu manuskrip kuno itu memang manuskrip San'a yang merupakan manuskrip Quran tertua yang ditemukan di Yaman. Kemudian manuskrip Naqsh Hammadi yang menemukan siapa? Juga muslim juga. Jadi punya jasa besar saudara-saudara kita kaum muslim dalam penemuan manuskrip-manuskrip itu. Aksara asli Ibrani menurut orang Samaritan. Jadi kalau Samaritan itu aksaranya aksara kuno, lebih kuno daripada aksara Ibrani yang kita kenal sekarang. Kan Yesus kan diseka kakinya dengan rambutnya Maria Magdalena. Nah, berarti itu kan bukan sekedar wanita sembarangan, tapi wanita Islam. Kalau kasusnya Mazmur pasal 22 ayat 17 oleh orang Yahudi dianggap sebagai ayat narasi biasa, oleh saudara kita kaum Nasrani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menimba ilmu pengetahuan ya, untuk menambah khazanah keilmuan kita di bidang kepercayaan atau keyakinan ya. Dan tentunya ini berdasarkan dari ditemukannya naskah serta manuskrip kuno oleh saudara-saudara muslim kita di masa lampau ya. Dan tentu ini akan menjadi suatu bukti bahwa umat Islam banyak yang menemukan manuskrip kuno ini untuk dapat dipelajari atau diambil hikmahnya atas penemuan-penemuan tersebut. Nah, di dalam video ini seperti biasanya narasumber kita adalah Profesor Manahem Ali ya, dan didampingi oleh saudara mualaf kita Aristo dan juga Dondi Tan. Nah, bagaimana penjelasan dari Ustadz Manahem Ali perihal manuskrip serta naskah kuno yang ditemukan di masa lampau oleh saudara-saudara muslim kita, dan tentunya ini sangat bermanfaat nanti bagi kita semua ya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan secara langsung penjelasannya dari Ustadz Manahem Ali. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like serta di share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam untuk menjadi corong dakwah ya, guna membentengi umat dari upaya pemurtatan, dan yang terpenting adalah menghindari penangkalan akidah umat Islam ya, dari orang-orang yang mungkin ingin meruntuhkan
keimanan serta akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak bagaimana penjelasan dari Profesor Manaim Ali. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Ya, Pak Ali tadi sudah disebutkan oleh Aristo bahwa judul atau topik kita malam hari ini adalah penemuan Torah, penemuan gulungan-gulungan Torah oleh Muslim ya Pak ya. Nah, gulungan-gulungan Torah itu sendiri kan adalah sebuah, kalau boleh saya bilang, adalah sebuah harta karun ya Pak ya. Pak Ali sendiri pasti sudah mempelajari banyak mengenai hal ini. Nah, kita pengen Pak Ali nanti bisa jelaskan kepada kita nih dan kepada para pemirsa bagaimana dan apa saja sih yang ditemukan gitu. Nah, sebelum saya mempersilahkan Pak Ali nih, Pak, saya punya satu video Pak yang mungkin kita bisa simak sama-sama Pak. Ya, satu video ada beberapa gulungan ya. Saya sih nggak berani bilang ini Torah, tapi ini ada gulungan-gulungan naskah kuno yang ditemukan oleh Muslim ya. Pak Ali, saya share dulu ya Pak ya videonya ya. Biar video yang Oh ya, silakan Pak Dondi. Nah, nih kita lihat sama-sama ya. Itu masih ke mute. Videonya Nggak usah pakai suara. Nah, itu ada beberapa gulungan yang disimpan dalam tempat yang cukup antik gitu ya. Ya, memang ini kalau lihat bentuknya memang ini karya-karya purba begitu, orang-orang dulu lah ya. Gitu. Pak Ali bisa lihat Pak, tulisannya tuh tulisan apa itu Pak? Sorry Pak, mic-nya mute Pak. Yang saya perhatikan itu yang ada gambar orang tadi itu bagian dari teks Kabbalah. Kalau Kabbalah, merupakan teks Kabbalah berarti itu merupakan tradisi yang amat purba dalam konteks kajian agama-agama Yahudi. Dan tadi itu menggunakan tulisan yang tidak kita biasa kenal, karena kalau yang biasa kita kenal itu tulisan yang seperti kita lihat sekarang itu yang disebut sebagai ketaf Asyuri tanpa nikut ya, ketaf Asyuri tanpa nikut. Ini kebetulan Torah. Kalau yang tadi yang ada gambar orang-orang itu menggunakan Paleo Hebrew yang digunakan di kalangan masyarakat atau komunitas Samaritan. Jadi nampaknya apa yang ditemukan oleh saudara-saudara kita kaum Muslim ini merupakan sebuah harta karun yang tentu saja ini melintas batas bahasa dan melintas batas agama-agama. Tradisi agama apapun nih temukan di tangan kaum muslimin. Jadi ya, mohon maaf Pak Ali. Ya. Mohon maaf, itu kok seperti ada gaya gambar yang di uang dolar Pak? Nah, ini makanya ini kan perlu kajian lebih mendalam ya. Sejak kapan ini bisa kita jadikan acuan sebagai tradisi penelitian? Apakah model seperti ini itu gambar uang dolar ini itu muncul sebelum zaman era Islam atau pasca Islam? Nah, ini perlu kajian memang. Kita tidak bisa mengklaim bahwa ini merupakan teks yang muncul pada era Islam. Iya. Tetapi menarik ini nih Pak ya. Ya, ini bagian dari tugas kita untuk melakukan riset sebetulnya. Iya, iya. Tapi yang jelas dulu, ini kan tulisan-tulisan tangan yang perlu diapresiasi. Ini sejak kapan ditulis, kemudian ini eranya tahun berapa, itu penting. Ya. Iya, iya. Saya lanjutkan dulu Pak ya videonya ya Pak ya. Yuk. Tempatnya itu antik ya tempatnya ya? Iya. Tempat penyimpanannya. Ini kalau saya lihat kertasnya kan dari kulit binatang. Seperti kulit ya. Ya, entah. Yang jelas binatang rusa atau apa begitu ya. Ini disebut dari perkamen tuh. Itu bahannya, modelnya itu bukan dari kertas. Jadi semacam dari perkamen.
Kalau perkamen itu kan kulit binatang ya. Seperti yang tadi, yang bagian awal itu, yang ada gambar orang, yang saya sebut dengan istilah Kabbalah, itu bahannya dari kulit binatang yang disebut Megillot. Kalau kita sebut sekarang dengan istilah perkamen. Nah, bentuk apa ini, semacam bejana itu ya, yang sekarang kita saksikan, itu merupakan tradisi yang umum dalam penyimpanan naskah-naskah Laut Mati. Tapi ini bukan Laut Mati ya, ini bukan naskah Laut Mati. Sekali lagi ini bukan naskah Laut Mati. Tapi sejajar bahan-bahannya itu mirip seperti apa yang telah ditemukan pada masa penemuan naskah Laut Mati tahun 1947. Modelnya seperti ini juga, ini gulungan-gulungan kayak begini. Nah ini kan diambil lah si penemu ini, dibuka bahannya dari apa, tulisannya apa, dilihat semua. Izin More, Nah, kalau disebut naskah Laut Mati itu apakah ditemukannya di Laut Mati atau seperti apa itu? Kenapa disebut? Kalau yang sekali lagi ini bukan naskah Laut Mati ya. Kalau ditanya apakah naskah Laut Mati itu ditemukan di Laut Mati di Israel sana? Iya, tapi bukan ditemukan di dalam lautan Laut Mati ya, bukan. Di pinggiran Laut Mati itu banyak gua-gua yang disebut Gua Qumran. Nah, naskah-naskah itu ditemukan di kawasan itu. Nah, sekali lagi ini ditemukan oleh Muslim. Naskah-naskah Laut Mati juga ditemukan oleh Muslim. Nah, ini kan dibuka gulungannya. Jadi ini yang disebut perkamen ini. Nah, di situ ada simbol-simbol menorah, ada simbol, nah ini simbol menorah ini. Menorah ini. Ada simbol Magen David. Kalau simbol Magen David itu bintang Daud. Nah, ini simbol Magen David. Berarti ini merupakan bagian dari tradisi agama Yahudi. Ini teksnya. Sebutkan itu. Tadi ada tertulis Hatorah. Oh, berarti itu merupakan kitab Torah yang ditemukan. Nah, ini nggak mungkin ditulis pada era atau zaman kita. Ini pasti lebih awal. Yang tentu saja ini perlu kajian tahun berapa tepatnya, menggunakan karbon C14 dengan bahan kimia untuk menguji itu. Wah, luar biasa ini. Menarik ya. Ini yang ditemukan bukan hanya satu ya. Coba bagian dalamnya kan kelihatan tuh. Ada ornamen tulisan-tulisan, ada semacam artefak dan lain sebagainya. Pak, ini kok kayak seperti itu gambar Julius Caesar itu, Pak? Hah? Ya, kita Julius Caesar. Kita harus mengkaji detail gambar mirip Julius Caesar, apakah ini sezaman dengan Julius Caesar atau tidak. Itu kan perlu penalaran yang tidak sesederhana yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ini butuh waktu memang. Butuh waktu. Memang ini tugas kita ya. Tugas kita. Generasi sekarang. Perlahan-perlahan. Tapi kalau yang ini tulisan Ibrani ya, Pak ya? Ya, ini tulisan Ibrani. Jadi ini ada Magen David, kemudian di dalamnya itu berkaitan dengan menorah, nah, dijelaskan semua. Ini semacam kutipan-kutipan berkaitan dengan teks-teks Torah dan juga gambar-gambar. Karena begini, masing-masing suku Israel itu punya gambar sebagai ikon. Jadi kalau orang Lewi itu ikonnya apa? Ini karena ada gambar Ari. Ari itu artinya singa. Ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini berkaitan dengan nasab kaum Yehuda. Karena gambarnya atau ikonnya ini kita lihat menunjuk pada gambar singa. Itu ciri khas Bani Yehuda. Iya. Saya baru mau nanya tadi tuh. Itu kok ada gambar salib tuh, Ini Pak? kan ada salib juga. Ini kan berarti kan bukan bagian dari tradisi Yahudi. Berarti ini merupakan bagian dari tradisi kekristenan. Artinya ini bisa disimpulkan sederhana begini, bahwa temuan yang sekarang ditemukan oleh saudara kita kaum Muslim itu pasti sudah masuk pada era kekristenan. Tapi tepatnya tahun berapa? Itu perlu riset.
Jadi ini kan campuran ya, temuan yang berupa campuran. Ada bagian-bagian dari tradisi Yahudi, ada bagian-bagian dari tradisi Kristen. Nah ini Iya. kebetulan salah satu bagian dari tradisi Kristen yang ditemukan. Cuma di dalamnya isinya mengenai apa, itu perlu diteliti. Ini mirip ya, seperti temuan yang ada di Istanbul dulu, kan modelnya kayak seperti ini. Tapi yang di Istanbul itu pakai bahasa Aramaik. Kalau di sini saya belum melihat ini pakai bahasa apa, karena nggak begitu kelihatan kan. Ini perlu dibersihkan dulu dari apa ini kan kunuz wa tarikh al-hadarat, itu artinya harta karun berkaitan dengan peradaban. Penjelasan Sangat di menarik, ya? dalam bahasa Arab itu seperti itu. Iya, iya. Ya, jadi kalau bicara mengenai temuan-temuan barang-barang antik, saya maksudkan itu antik dalam tanda kutip ya, bukan antik dalam arti yang secara sekuler, tapi ini nuansanya nuansa tradisi keagamaan. Ternyata apa yang ditemukan di Gua Qumran pada tahun 1947, kemudian kita bisa lihat itu berlanjut sampai pada tahun-tahun berikutnya. Semuanya itu hampir sebagian besar naskahnya adalah naskah biblikal. Kalau naskah biblikal berarti itu perjanjian lama. Kitab Kejadian ditemukan, kitab Yesaya juga ditemukan. Bahkan temuan pertama tahun 1947 itu kan gulungan Nabi Yesaya itu. Dan itu sangat lengkap. Dan itu yang menemukan adalah saudara kita kaum muslim. Nah, siapa namanya? Nah, itu sebelum kita mencoba untuk meriset secara kecil-kecilan ya. Iya. Memang apa yang dulu dikatakan dalam dokumen gereja Koptik ini memang luar biasa ya. Dulu kan pernah kita sempat membahas dokumen gereja Koptik, gereja Ortodok Koptik. Bukunya itu berjudul Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah Tafsir Al-Ahdil Qadim. Sarah likulli ayah juzul awal sifrut ta'win. Jadi ini berkaitan dengan ensiklopedi gerejawi, tafsir perjanjian lama, khususnya berkaitan dengan kajian Sefer Bereshit, kitab Kejadian ya. Nah, di dalam dokumen ini tentu saja ini bukan dokumen modern. Ini dokumen lama yang dikompilasi oleh pembesar dari kekristenan gereja Ortodok Koptik di Mesir. Nah, namanya saja pemimpinnya dijelaskan Al-Baba Tuwadrus Atsani. Namanya itu Al-Baba Tuwadrus Atsani. Nah, ketika menjelaskan ayat yang berkaitan dengan orang-orang Ismail atau Bnei Ismail atau Yishmaelim, orang-orang keturunan Ismail, kan di pasal 25, terutama ayat yang ke-13 dan seterusnya itu saya bacakan aja. Ya. Wahadihi mawalid Ismail ibn Ibrahim. Inilah anak-anak Ismail putra Ibrahim. Alladzi waladathu Hajar al-Misriyah, yang dilahirkan oleh Hajar orang Mesir. Jariyah Sarah li Ibrahim. Wa hadhihi asma'u bani Ismail bi asma'ihim. Inilah nama-nama dari anak Ismail atau keturunan Ismail sesuai dengan nama-nama mereka. Disebutkan itu sesuai dengan nama-nama mereka. Siapakah semua itu? Disebutkan Nebayot, Nebayut, Bikr Ismail. Jadi yang pertama disebutkan Nebayot, Bikr Ismail, anak sulung dari Ismail. Wa Qaidar, wa Adbiel. Kemudian yang kedua Qaidar dan Adbiel. Wa Misam, wa Mishma. Jadi wa Misam, kemudian wa Mishma dan Mishma, wa Duma, kemudian wa Masa, wa Hadar, juga Hadar, wa Tema, kemudian wa Yatur, dan juga Yetur, wa Nafis,
dan juga Nafis wa Kedma, dan yang terakhir bernama Kedma. Haula hum Banu Ismail. Mereka semua itu disebut sebagai keturunan Ismail, ya. Kemudian yang menarik di sini disebutkan tempat tinggal mereka di mana. Wasakanu min hawilah ila syur allati amama Misra hainama taji'u nahwa Asyur. Jadi maksudnya mereka tinggal dari kawasan Hawilah menuju wilayah Syur di hadapan Mesir sampai menuju wilayah Asyur. Nah, kemudian dijelaskan oleh tafsir dari Gereja Ortodok Koptik ketika menjelaskan wa aidan Kedar dan juga anak Ismail yang namanya disebut Kedar, wa maknahu aswad, yang secara harfiah itu bermakna hitam. Kemudian di sini disebutkan wa kharajat minhu qabilah Quraisy, dan dari keturunan Kedar ini nanti muncul yang disebut qabilah Quraisy, yakni suku Quraisy. Jadi secara dokumen gerejawi dari Ortodok Koptik itu sudah menegaskan bahwa orang-orang Quraisy itu memang keturunan Kedar, dan Kedar itu keturunan Ismail, dan Ismail itu keturunan Abraham atau Ibrahim. Nah, lalu kalau ada penegasan seperti ini, berarti orang Quraisy itu harus menjadi pusat perhatian kita. Kenapa? Karena semua temuan-temuan yang bersifat kitab-kitab kuno, apapun agamanya, mau dari tradisi Yahudi, ataupun dari tradisi Kristen, ataupun dari tradisi Islam, suku Quraisy itu ternyata menjadi komunitas penemu barang-barang antik, penemu barang-barang kuno, penemu harta karun yang berkaitan dengan manuskrip-manuskrip itu. Nah, saya ambil contoh. Tadi kalau di video yang ditayangkan itu Muslim menemukan itu. Kemudian yang manuskrip yang kita sebut dengan istilah Makhtutat Bahrul Mayyit atau The Dead Sea Scroll, atau yang kita kenal dengan sebutan Naskah Laut Mati, itu yang menemukan pertama kali tahun 1947 itu bernama Muhammad Ahmad Al-Hamid namanya. Jadi itu seorang Muslim yang nama belakangnya, saya kira kalau disebut nama belakang kurang tepat, marga. Kalau bahasa kita mungkin marga. Marganya adalah Al-Hamid. Kalau di Indonesia ini kan ada Syihab, ada Al-Jufri, kemudian ada Asyqaf atau Asegaf kalau di Jakarta atau di Surabaya. Sebetulnya yang benar pelafalannya adalah As-Saqaf. Nah, ini namanya adalah Muhammad Ahmad Al-Hamid. Muhammad Ahmad Al-Hamid. Itu yang pertama kali menemukan manuskrip itu. Dan yang ditemukan tuh bukan naskah sembarangan, tapi manuskrip gulungan kitab Nabi Yesaya yang pernah kita bahas pada pekan kemarin. Jadi manuskrip Sefer Yesaya itu yang pertama kali menemukan adalah Muhammad Ahmad Al-Hamid. Nah, pertanyaannya, siapakah Muhammad Ahmad Al-Hamid? Ini saya beri catatan ya. Klan atau marga Al-Hamid itu masuk kategori rumpun Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi marga Al-Hamid atau klan Al-Hamid itu masuk dalam rumpun Syekh Abu Bakar bin Salim bersama dengan klan-klan yang lain ya. Ada marga Al-Haddar, ada Ibn Jindin, ada termasuk juga Ibn Syekh Abu Bakar. Nah, Muhammad Ahmad Al-Hamid ini ternyata berasal dari suku Ta'mire. Dari suku Ta'mire, ya. Siapa itu suku Ta'mire? Ternyata disebutkan dalam kitab yang disebut Zubair ibn Bakar, tulisan dari Zubair ibn Bakar,
judul kitabnya adalah Jamharat Nasab Quraisy, ternyata memang berasal dari keturunan Quraisy. Jadi marganya dari Al-Hamid, kemudian sukunya dari suku Ta'mireh, kemudian suku besarnya itu dari kalangan Quraisy. Nah, kalau dari kalangan Quraisy berarti ini nasabnya nyambung kepada nyambung kepada Qaidar, sebagaimana penjelasan dari ensiklopedia Gereja Ortodok Koptik, karena menyebutkan suku Quraisy itu berasal dari kalangan suku Qaidar. Nah, Qaidar keturunan Ismail dan Ismail keturunan Ibrahim. Jadi penemu manuskrip kuno itu memang ada di tangan orang-orang Quraisy. Dan kalau seandainya itu tidak ditemukan oleh Muhammad Ahmad Al-Hamid, kemungkinan besar dokumen-dokumen itu masih berada di bawah tanah. Tidak disentuh oleh siapapun. Dan itu dimulai tahun 1947. Bahkan kita tahu, manuskrip-manuskrip yang ada di gua-gua Qumran, itu kan bukan satu, tapi banyak. Ada gulungan Yesaya, ada gulungan kitab Mazmur, ada Sefer Bereshit, kitab Kejadian, dan macam-macam. Misalnya saja ya, coba saya jelaskan di sini. Saya kebetulan ada beberapa catatan ya. Jadi kalau kita mulai dari kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, itu ditemukan di gua Qumran, di gua pertama, kemudian di gua kedua, kemudian di gua keempat, kemudian di gua ke-6 dan di gua ke-8. Karena penelitian mengenai naskah-naskah Laut Mati atau di gua Qumran itu sampai pada gua yang ke-11. Jadi ada gua 1, gua 2, gua 3, gua 4. Itu terjadi dalam beberapa tahun kemudian. Kalau gua pertama itu tahun 1947. Ya. Kemudian kitab Keluaran itu ditemukan di gua pertama, gua kedua, gua keempat, dan gua ketujuh. Nah, kemudian kalau kitab Yesaya ditemukan di gua keberapa? Ternyata disebutkan di gua pertama. Yang kita bahas pada pekan kemarin tuh gulungan Nabi Yesaya itu lengkap. Begitu lengkap. Itu ditemukan tahun 1947 di gua pertama. Kemudian ditemukan lagi gulungan kitab Nabi Yesaya di gua keempat. Ditemukan lagi gulungan kitab Nabi Yesaya di gua kelima. Ditemukan lagi gulungan kitab Nabi Yesaya di gua ke-6. Coba bayangkan. Jadi semua manuskrip-manuskrip itu diteliti oleh para ahli, dan itu melintas batas ya. Ada yang Yahudi, ada yang Kristen. Pada penelitian era-era awal, umat Islam tidak terlibat dalam penelitian itu. Kenapa? Pertama, karena bahasa yang dipakai dalam manuskrip-manuskrip itu bahasa Ibrani. Kedua, ada yang menggunakan bahasa Aram. Nah, bahasa-bahasa yang saya sebut tadi itu bahasa-bahasa asing. Di kalangan Muslim tidak begitu diakrabi. Sehingga pada penelitian awal umat Islam tidak terlibat. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang terlibat dalam penelitian itu, termasuk manuskrip yang ditemukan di Mesir yang kita sebut sebagai Kairogeniza. Nah, itu kebanyakan manuskripnya bertuliskan huruf Ibrani, tetapi bahasanya bahasa Arab. Nah, umat Islam pada saat itu mulai banyak terlibat dalam penelitian-penelitian itu. Nah, bukan hanya itu Pak Dondi, manuskrip San'a yang merupakan manuskrip Quran tertua yang ditemukan di Yaman, itu juga umat Islam sendiri yang menemukannya. Dan sekarang sudah diteliti oleh para ahli atau sarjana di kalangan Muslim. Kemudian manuskrip Naqhammadi yang menemukan siapa? Juga Muslim juga. Kalau manuskrip Naqhammadi ditemukan di Mesir,
itu tradisinya tradisi Kristiani. Manuskrip dari kalangan saudara kita kaum Kristiani. Kalau yang di Qumran itu bisa dikatakan manuskrip dari tradisi Yahudi. Kemudian kalau manuskrip yang ada di San'a, di Yaman, itu manuskrip-manuskrip dari tradisi Islam. Coba bayangkan, umat Islam terlibat langsung dalam penemuan-penemuan manuskrip dari tradisi Kristen, dari tradisi Yahudi, dari tradisi Islam itu sendiri. Seandainya mereka tidak ada, kemungkinan manuskrip-manuskrip itu masih terkubur di dalam tanah. Jadi punya jasa besar saudara-saudara kita kaum muslim dalam penemuan manuskrip-manuskrip itu. Termasuk gulungan Yesaya, kemudian termasuk gulungan kitab-kitab Mazmur atau Tehillim. Nah, kalau berkaitan dengan gulungan Nabi Yesaya ataupun dalam kitab Mazmur, itu kan teksnya diperdebatkan kan? Teksnya diperdebatkan mengenai mana yang betul bacaannya, kemudian mana yang bacaan itu kurang tepat. Itu ditemukan melalui tangan saudara kita kaum muslim yang saya sebut tadi itu adalah Muhammad Ahmad Al-Hamid. Nah, yang ada di temuan manuskrip-manuskrip Naqsh Hammadi itu kan juga ada berkaitan dengan kisah mengenai Nabi Isa atau Yesus Kristus yang membuat burung dari tanah liat. Itu yang menemukan siapa? Saudara kita kaum muslim. Dan itu ditulis dengan menggunakan bahasa Koptik, ya. Menggunakan bahasa Koptik. Kemudian diteliti. Yang ada di San'a juga begitu. Itu manuskrip-manuskrip Islam, khususnya kitab Al-Quran, kita sendiri yang menemukannya. Nah, pesan utamanya itu luar biasa, bahwa seandainya tanpa mereka, tanpa umat Islam, tanpa campur tangan umat Islam, maka manuskrip-manuskrip itu akan tetap berada di bawah tanah. Sampai sekarang mungkin tidak tersentuh. Tapi alhamdulillah mereka mendapatkan kepercayaan dalam tanda kutip untuk menggali itu, akhirnya bisa menjadi bahan riset atau studi. Nah itu kalau kita cermati dari apa yang kita bisa dapatkan, termasuk informasi mengenai yang tadi itu manuskripnya terbuat dari bahan yang disebut perkamen, kalau bahasa akademiknya demikian. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani disebut megilot. Nah, kalau megilot tadi banyak megilot yang ditemukan itu. Cuma penasaran kita di situ kok ada semacam gambar uang dolar. Apakah ini membuktikan bahwa ini setelah munculnya era Gara Bangsa atau sebelumnya? Artinya simbol mata uang dolar tadi itu apakah mengadopsi dari manuskrip ini atau tidak? Nah, itu kan perlu kajian yang cukup intensif. Tapi minimal begini Pak Dodi, minimal begini. Gambar atau ikon uang dolar ada mata cuman satu tadi yang ada di gunung, modelnya kayak di gunung ya. Ini ada matanya itu. Tidak muncul tiba-tiba lambang itu, tapi ada sejarahnya. Jadi gambar itu ada sejarahnya. Dipakai oleh komunitas apa, pada zaman apa, dalam dokumen tradisi agama apa, itu bisa ditelusuri. Makanya kalau bahasa orang awam menyebutkan begini, mata uang dolar itu bagian dari tradisi agama tertentu, ada benang merahnya. Buktinya memang di situ ditemukan kan, ada gambar seperti itu. Ada ini, ya sesuatu yang ditanyakan. Ya tadi menarik sekali Pak yang gambar seperti piramid ada matanya itu. Jangan-jangan ambil dari situ kali Pak ya? Nah makanya tadi saya mengatakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu merupakan bukti awal bahwa manuskrip itu merekam ingatan kolektif terkait gambar khas tertentu
dari komunitas keagamaan tertentu. Tapi kita bisa menyatakan itu bagian dari tradisi Yahudi karena di situ ada huruf-huruf Ibrani, ada apa itu Megillot, perkamen yang dipakai itu dari bahan kulit binatang. Sekali lagi itu Iya. bagian dari tradisi Yahudi. Nah, cuma masalahnya apakah munculnya negara bangsa Amerika sekarang yang kemudian menggunakan lambang piramid, kemudian di tengahnya itu ada mata satu, itu merupakan kelanjutan dari rekaman kolektif tradisi keagamaan Yahudi atau tidak. Nah, ini kan bisa dicari benang merahnya. Kan Iya. tidak mungkin Amerika punya lambang seperti itu tiba-tiba muncul begitu saja seakan-akan ide membuat lambang di uang kertas itu muncul dari langit, kan tidak mungkin. Iya, iya. Pasti ada perantaranya. Nah, manuskrip yang ditemukan tadi itu sekaligus menjadi bukti yang valid bahwa ada keterkaitan, ada keberlanjutan informasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai munculnya negara bangsa. Nah, itu yang kita bisa cermati dari temuan itu. Yang kedua, tulisan-tulisan yang ditemukan tadi, yang videonya sempat kita lihat, itu hampir sebagian besar itu tulisannya menggunakan aksara Asyuri. Kalau aksara Asyuri itu aksara yang kita kenal dengan sebutan aksara Ibrani sekarang. Tetapi ada sesuatu yang menarik di situ. Pada video yang pertama yang ditayangkan, itu bukan aksara Ibrani yang kita kenal sekarang, tapi aksaranya itu mirip seperti aksara kaum Samaritan. Oh, nah, orang Samaritan. Nah, orang-orang Samaritan itu menggunakan aksara seperti itu tadi. Berarti ini ada semacam bukti bahwa dengan temuan manuskrip tadi itu ada percampuran 3 agama dalam tanda kutip ya. 1 Samaritan, 2 Yahudi, 3 Kristen. Di lokasi yang sama. Berarti ada kemungkinan besar 3 komunitas itu memang dulu pada awalnya memang telah menjadi satu di kawasan tertentu. Kemudian ditemukan di situ di lokasi yang sama. Nah, ini ibaratnya sama seperti temuan manuskrip-manuskrip atau gulungan-gulungan naskah laut mati. Itu kan hampir sebagian besar dari komunitas Essene, ya kan? Yang disebut dengan sebutan komunitas Essene. Nah, huruf-hurufnya mirip seperti yang kita saksikan di video tadi. Hurufnya pakai aksara atau ketaf Asyuri. Jadi aksara Samaritan itu menarik, Pak Dodi. Aksara Samaritan itu aksara yang diklaim aksara yang sezaman dengan zamannya Musa. Aksara asli Ibrani menurut orang Samaritan. Jadi kalau Samaritan itu aksaranya aksara kuno, lebih kuno daripada aksara Ibrani yang kita kenal sekarang. Kalau aksara Ibrani yang kita kenal sekarang itu dianggapnya aksara asing, aksara kaum Assyria. Makanya disebut Asyuri. Aksaranya orang Asyur yang diadopsi oleh orang Yahudi. Ya, saya ingin menyoroti 2 hal tadi, Pak. Tadi Pak Ali menyebutkan mengenai Dead Sea Scroll, kemudian juga ada yang Nag Hammadi Library ya, Pak ya. Nah, kalau Dead Sea Scroll ditemukan tahun 1947, Pak, Nag Hammadi sebenarnya 2 tahun lebih tua, Pak. 1945 sebenarnya. Ya. Setelah melewati pasar gelap, barulah 1946 masuk museum gitu, Pak. Nah, mungkin ada yang mau saya share sedikit, Pak, mengenai Nag Hammadi. Tapi kalau tadi Bapak bilang itu dari kalangan kekristenan, sepertinya bukan kalangan kekristenan yang mainstream ya, Pak ya? Iya. Nah, iya, benar. Ini dianggapnya adalah dari kalangan Gnostik, Pak, kalau nggak salah baca saya, Pak. Pernah saya baca. Nah, ini adalah tahun 1945, bulan Desember, 2 petani ya, Muhammad dan Khalifah Ali of the Salman, Pak, yang menemukan ini, Pak. Namanya sama ya, kan penemu manuskrip
di Gua Qumran, namanya Muhammad Ahmad Al-Hamid. Kalau di sini Nah, Muhammad dan apa itu? Khalifah ya, Khalifah Khalifah Ali. Ali. Hmm. Nah, ini Al Saman Pak ya kayaknya marganya ya Pak. Ah, Nah, dari Nag Hammadi ini ditemukan kan beberapa kodeks Pak ya. Nah, ini kodeksnya. Sebentar. Kodeksnya ini kontennya ada kodeks 1 sampai ke berapa ini? 13. Kemudian ada lagi yang Berolinensis Gnosticus. Nah, ini lebih mengarah kepada Gnostik ya Pak ya. Ada beberapa kodeks yang sudah saya baca Pak. Ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Yang saya berikan tanda kuning itu yang Gospel of Phillips dan juga Gospel ketujuh tuh yang The Second Treatise of the Great Set Pak. Kalau yang tadi Bapak menyebutkan Yesus Kristus menghidupkan burung dari tanah liat, kayaknya itu yang di Gospel of Thomas Pak ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Itu yang sangat Nah, terkenal Pak Dondi, karena ya, diindikasikan oleh para ahli itu adalah bentuk atau format penulisan Injil yang paling tua. Karena ya, sangat singkat-singkat. Jadi ya, hanya kumpulan perkataan atau logia, semacam logia ya. per kalimat per kalimat gitu Ucapan-ucapan. ya Pak ya. Ya, per kalimat-kalimat. Jadi bukan seperti bentuk novel, bukan. Ya, Jadi hanya kumpulan perkataan-perkataan. Ini ibaratnya seperti kitab hadis. ya, Mirip seperti puisi seperti gitu kitab ya Pak hadis. ya. Bukan seperti kitab hadis. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, Isinya apa? Kemudian qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus isinya apa? ya, Ini juga begitu. Yesus berkata begini. Kemudian ya. lanjut lagi, Yesus berkata begini, gitu. Nah, Jadi bukan seperti Injil Matius yang kita lihat sekarang. betul. Jadi tidak ada narasinya gitu ya Pak ya. Ya, nggak ada narasi. Nah, saya ingin menunjukkan Pak, ada beberapa hal yang menarik Pak di sini Pak nih. Dari gospel yang pertama dari Gospel of Phillips Pak ya. Bentar, ini saya hanya share aja nih Pak. Buat. Nah, ini dari Gospel of Phillips nih Pak ya. Yuk. Yang saya tanda kuning nih Pak. As for the wisdom, who is called the barren, she is the mother of the angels, and the companion of the, ada tanda bracket, titik-titik, mungkin ini tidak terbaca ya Pak ya. Ada, kemudian diikuti dengan nama Mary Magdalene Pak. Kemudian habis itu, titik-titik dalam tanda kurung ini, love her more than all the disciples. Nah, saya bisa mengira bahwa yang di dalam tanda titik-titik ini adalah Yesus sendiri Pak, karena ada kata-kata love her more than all the disciples. Betul nggak Pak? Saya perbesar. Nah, yang mengejutkan ini Pak, kalimat berikutnya nih, and used to kiss her often on her mouth. Dan sering menciumnya di bibirnya gitu Pak. Ya. Oke, ini Ya, satu ini ya. kalau ini dulu Pak, kita boleh analisa secara sederhana ya. Ya. Ini lepas dari ini soal doktrin. Ini lepas dari soal keyakinan. Ini hanya berdiskusi mengenai manuskrip ini bicara soal apa, ya. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip yang paling tidak menandai zamannya. Artinya zaman sebelum era Islam. Jadi ini manuskrip bukan muncul di era Islam sudah ada loh. Ini sudah eksis, sudah ditulis sejak sebelum Islam muncul di dalam konteks sejarah. Ya. Ternyata di sini ada informasi penting bahwa ada penyebutan nama Maria Magdalena dan memiliki hubungan spesial dengan Yesus Kristus itu sendiri. Hubungan spesial itu jangan ditafsirkan negatif ya. Ini memiliki hubungan dalam arti sebagai orang yang paling utama atau yang terutama di antara murid-murid yang lain. Nah, ini memang penggambarannya memang agak berbeda dengan apa yang ditulis dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes.
Kalau Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan lihat Maria Magdalena itu kan posisinya seperti orang yang negatif ya. Negatif dalam arti kalau tidak keliru, kalau salah tolong diluruskan. Kalau nggak keliru, dia akan mau dihukum razam karena didakwa sebagai pelaku perbuatan zina waktu itu. Kalau tidak keliru. Tetapi uniknya, penggambaran seperti itu ada sesuatu yang tidak match dengan paparan yang ada dalam Injil kanonik. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana perilaku seorang perempuan pada zaman itu yang sangat tidak ada batas antara laki dan perempuan. Padahal dalam tradisi Yahudi antara laki dan perempuan itu sangat ketat. Apalagi kalau itu dianggap sebagai tokoh. Bahkan bertemu dengan perempuan itu tidak seperti zaman kita sekarang, sangat sangat ketat karena mengikuti halakha Yahudi yang begitu kuatnya. Apalagi kalau sampai menyeka kakinya dengan rambutnya. Itu kan Yesus kan diseka kakinya dengan rambutnya Maria Magdalena. Nah, berarti itu kan bukan sekedar wanita sembarangan, tapi wanita istimewa. Nah, kalau itu dikait dengan catatan yang ada dalam Nag Hammadi, manuskrip Nag Hammadi, memang ini bukan sekedar seorang sahabat dari kalangan wanita, tapi juga seorang wanita yang memiliki hubungan khusus dengan gurunya. Ini tentu saja ini perlu pembahasan perlu pembahasan tuntas ya, karena ini jangan sampai dipahami sesuatu yang negatif, tidak. Tetapi ini perlu penjabaran. Kita kan bisa lihat tuh ketika Yesus bersama Maria Magdalena dalam Injil kanonik kan menunjukkan memang itu ada hubungan bukan sekedar seorang sahabat, tapi lebih dari itu. Nah, memang perlu perlu pembahasan detail. Jangan sampai ini nanti dipahami secara terpisah antara manuskrip Nag Hammadi dengan manuskrip yang lain. Memang itu sudah dibahas sih, sudah dibahas oleh para pengkaji sebelumnya. Jadi saya tidak berani menafsirkan secara pribadi. Saya hanya baca dari bukunya para ahli sebelumnya yang juga membahas mengenai manuskrip Nag Hammadi itu. Tetapi gini Pak, tadi kalau nggak salah cerita mengenai yang wanita penzinah yang kemudian mau dihukum dengan cerita wanita yang menyeka rambutnya, yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya tuh sepertinya kalau nggak salah tuh wanita yang berbeda, Pak. Maria, tapi sama-sama, kalau nggak salah sama-sama Maria, tapi beda Marianya gitu, Pak. Saya nggak tahu apakah yang Maria yang menyeka rambutnya itu, wanita yang berzina itu dianggap sebagai Maria Magdalena, itu saya takutnya sebagai tradisi dari gereja gitu, Pak. Tetapi yang jelas, kisah mengenai wanita penzina yang di Yohanes pasal 7 ayat 53, sampai pasal 8 ayat 11, ternyata beberapa ahli perjanjian baru sendiri mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat tambahan, Pak, ternyata, Pak. Jadi kisahnya sangat bagus, tetapi pesan moralnya juga sangat bagus, tetapi sayangnya tidak ada di naskah-naskah yang baik gitu, Pak. Nah, saya ingin melanjutkan tadi yang ini, Pak, ya, yang Nag Hammadi ini, Pak. Pak Dodi sebentar sebelum dilanjutkan. Di dalam manuskrip Peshitta ya, naskah Peshitta mengenai Maria yang didakwa melakukan sesuatu yang negatif, dianggap sebagai pezina tadi. Itu ada tertulis dalam teks Peshitta. Jadi dokumen itu membicarakan hal itu. Jadi kalau misalnya tidak terdapat dalam dokumen yang lain, itu memang biarkan menjadi penelitian saudara-saudara kita kaum Kristiani.
mana Iya, yang teksnya tambahan dan mana yang bukan, itu kan sudah menjadi perbincangan di kalangan ahli kritik teks untuk iya, menentukan apa teks yang paling awal gitu kan. iya, iya, iya. Baik, Tapi saya lanjutkan Pak yang ya. menarik tadi itu, ya, yang menarik tadi itu Maria Magdalena apakah sama dengan yang menyeka kakinya Yesus itu? Sama Iya, atau beda? Problem. iya, karena yang Maria yang disebut perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur itu dan minyakannya dengan rambutnya itu tidak disebut Maria Magdalena Pak, hanya Maria saja gitu. Ini adalah Maria apa namanya? eh yang saudara Lazarus Pak ini Pak. Ya. Ya, Ada Maria, ada Marta gitu Pak. Nah, kita mungkin tidak perlu membahas terlalu detail Pak ya mengenai itu Pak. ya, Saya ya. lanjutkan saja yang di ini yang di Nag Hammadi. Ya kalau tadi dari Gospel of Phillips, sekarang saya ingin menunjukkan dari Gospel yang tadi apa namanya ini? The Second Treatise of the Great Set. Ini kodeks ketujuh ya Pak ya. Hmm. Ini ada semacam paragraf seperti ini Pak. Nah, jadi di sini ada kisah mengenai Yesus pada waktu disalib Pak. Hmm. Tetapi kisah ini sama sekali berbeda dengan 4 gospel yang ada di dalam Bible Pak ya. Ya, Nah, saya ambil dari beberapa kalimat di belakang nih Pak. Jadi, yang di apa namanya? Yang disalib itu ternyata bernama Simon, Pak. Simon orang Simon Kirene. Kirene, Simon Ya. Kirene. Ya, Kemudian di sini disebutkan bahwa eh, Yesus melihat kejadian tersebut sambil tertawa gitu, Pak. Ini saya bacakan beberapa kalimat nih, Mas, sebentar ya. Nah, ini ada dikatakan for my death, untuk kematianku ya, which they think happen to them in their errors and blindness, Pak. Since they hmm. nail their man unto their death. For their enemies didn't see me, for they were deaf and blind. But in doing these things, they condemn themselves. Yes, they saw me, they punished me. It was another, their father, who drank the gall and the vinegar. It was not I. They struck me Hmm. with the reed. It was another, Simon, who bore the Hmm. cross on his shoulder. Nah, ini adalah Ya, Simon, Simon yang memikul salib Yesus gitu kan Pak ya. Berarti kalau hmm. di Gospel kan kita kenal dengan nama Simon orang Kirene ya Pak ya. Ya, Nah, kemudian di sini sebutkan I was another upon whom they placed the crown of thorns. But I was rejoicing in the hate over all the wealth of the Erkans and the offspring of their error, of their empty glory. And I was laughing at their ignorance. Jadi sambil hmm. menonton ini Yesus tertawa Pak. Ini kalau menurut narasi ini ya Pak ya. Hmm. Nah itu saja yang mau saya sampaikan tadi yang mau saya sharing. Nah kita beralih ke apa namanya gulungan-gulungan yang ditemukan oleh Muslim lagi, yaitu yang tadi Bapak sebutkan yang Dead Sea Scroll Pak ya. Hmm. Di dalam Dead Sea Scroll sendiri kan juga seperti tadi Pak Ali katakan bahwa ada beberapa kata-kata atau kalimat yang dianggap penerjemahannya mungkin kurang tepat ya Pak ya dari teks aslinya ya. Hmm. Contoh mungkin kalau kita bisa tahu yang paling gampang yang udah pernah kita bahas Pak yang mengenai Yesaya 29:12 Pak, hero atau heras gitu Pak ya. Ya. Nah, itu satu yang paling kentara gitu ya Pak ya. Dan Kemudian itu di Mesir kan? Itu manuskripnya kan di Mesir, di daerah Sinai. ya Ya. di apa namanya Pak biara apa gitu yang terkenal itu ya. Daerah San Catherine. San Saint Catherine. Catherine ya betul. Betul betul. Catherine. Nah, kemudian yang lain kan seperti kita tahu ada ya kalau nggak salah di Mazmur 22 ya Pak ya. Yang Mazmur 22:17. ya yang mengenai apa singa, ada kata-kata singa, ada kata-kata anjing ya Pak. Kalau nggak salah yang di Oh, ya, 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 ya. sebentar kita buka Pak. Mazmur 22:17. Itu kan di ayat-ayat sebelumnya
dikatakan ada apa namanya? Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku ya Pak ya. Itu ayat 17-nya. Ya. Kemudian yang di ayat sebelumnya tuh kalau nggak salah yang ada kata-kata mengenai apa itu? Nah, itu Pak Ali ada yang mau bisa kasih tanggapan nggak Pak mengenai itu Pak? Yang di ayat 14-nya dikatakan mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum gitu ya. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku, kekuatanku hilang seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, kayaknya nih kata-kata tangan dan kakiku nih kayaknya ada masalah nih, Pak. Ya. Pak Ali ada tanggapan, Pak? Ya. Silakan, Pak. Ya, begini. Saya nggak tahu ya, ini kebetulan atau tidak. Penemuan-penemuan manuskrip yang ada di Mesir yang disebut naskah-naskah Nag Hammadi itu ternyata memang lahir atau ditulis pada masa sebelum Islam. Dan manuskripnya berkaitan dengan situ manusia perempuan yang bernama Maria. Tapi di situ namanya bukan Maria Magdalena ya. Jadi namanya bukan Maria Magdalena, Maria dari Magdala. Jadi Magdala itu menunjuk pada daerah. Jadi bukan namanya Maria Magdalena, tapi Maria dari Magdala. Nah, mengenai Maria dari Magdala, apakah itu saudaranya dari Lazarus atau bukan? Nah, itu tafsiran-tafsiran dari Bapak Gereja atau tafsiran-tafsiran dari saudara kita yang kaum Kristiani untuk memperbincangkan mengenai manusia perempuan yang telah menuangkan minyak ke kakinya Yesus, kemudian disekat dengan rambutnya, apakah itu manusia yang sangat istimewa atau bukan? Nah, itu biarkan menjadi tafsiran dari saudara kita sendiri, kita nggak boleh masuk ke sana. Tapi yang jelas kalau penggambaran seperti itu, bahwa ini manusia perempuan bukan manusia perempuan yang sekedar seorang murid, tapi lebih dari itu. Karena tradisi halakha Yahudi, hukum syariat Yahudi, laki perempuan kalau tidak ada hubungan dalam konteks pernikahan, tidak boleh bersentuhan dengan cara seperti itu, tidak boleh. Iya, iya. Itu tradisi Yahudi ya. Kalau saya bicara dari tradisi Yahudi, laki perempuan yang tidak ada hubungan nasab, artinya tidak ada hubungan ikatan perkawinan ataupun nasab, itu tidak boleh bersentuhan seperti itu. Itu ibaratnya seperti kita kaum muslim. Laki perempuan kalau nggak ada hubungan nasab atau perkawinan, tidak boleh untuk melakukan tindakan saling menyentuh seperti itu. Persis sama. Nah, penggambaran dalam Injil kanonik, saudara kita kaum Kristen, itu Maria dari Magdala melakukan apa istilahnya sentuhan seperti itu kan perlu pemjabaran yang lebih dari sekedar cerita biasa, ya kan? Apalagi dengan temuan dari manuskrip Nag Hammadi, itu kan semakin terang benderang nanti itu konteksnya seperti apa. Tapi biarkan itu menjadi kajian lebih lanjut ya. Saya tidak berhak untuk menafsirkan secara pribadi. Nah, apa yang ditemukan dalam manuskrip Nag Hammadi ternyata juga ada problem manuskrip yang ditemukan di Gua Qumran, terutama Mazmur pasal 22 ayat 17. Itu kalau penjelasan para rabi itu kan tidak dipahami sebagai ayat nubuat. Jadi kalau para rabi sendiri itu memahami Mazmur 22 ayat 17 bukan sebagai ayat nubuat. Bukan berkaitan dengan messianic text. Bukan berkaitan dengan nubuatan mengenai apa yang menimpa pada pribadi Mesias. Bukan. Tapi itu sekedar cerita biasa. Tetapi saudara kita kaum Kristiani memahaminya itu sebagai ayat nubuat karena itu ada ayat spesial khususnya ayat 17.
Karena kalau kita lihat teks Masyora, itu memang bunyinya berbeda dengan teks yang ditemukan di Nahal Hever, di kawasan daerah Qumran. Kalau saya baca di manuskrip Nahal Hever, itu tertulisnya bukan Ka'ari, tapi tertulisnya Ka'aru. Nah, bisa bayangkan ya, kalau Masyoret atau teks Ibrani versi Yahudi, itu kan hurufnya huruf yod. Huruf yod itu seperti huruf titik, atau lebih tepatnya seperti huruf koma, ya. Ka'ari, arti harfiahnya seperti seekor singa. Nah, seperti seekor singa. Nah, kita masih ingat ya, ini sambil kelakar. Ada kan nama seorang vokalis band yang namanya Ariel. Nah, Ariel. Oh, Ariel ya. Nah, namanya kan sebetulnya bukan Ariel, namanya itu Ariel dari bahasa Ibrani itu. Ariel, Ari plus L. Ari itu artinya singa, L itu artinya Tuhan. Jadi kalau digabungkan singa singanya Tuhan. Itu Ariel yang punya band Peter Pan tuh dulu ya. Iya. Tahu. Jadi Ariel ini saya juga Pak, bukan? Enggak, hanya menikmati aja. Iya. Jadi nama Ariel itu bukan bahasa Arab, nama Ariel itu bahasa Ibrani. Nah, kalau kita lihat dari istilah Ari, itu arti harfiahnya singa. Nah, kalau dalam teks Mazmur pasal 22 ayat 17, itu tertulisnya Ka'ari. Artinya seperti seekor singa. Nah, sementara kalau dalam teks Nahal Hever, itu huruf belakangnya bukan huruf yod, tapi huruf waf, huruf wawu kalau bahasa kita. Jadi lebih panjang. Kalau huruf yod kan pendek ya hurufnya. Tapi kalau huruf waf itu panjang. Jadi dibacanya karu. Nah, arti harfiahnya mereka telah menusuk, arti harfiahnya. Nah, kalau mereka telah menusuk apa? Menusuk kaki dan tanganku. Menusuk tangan dan kakiku. Kalau di bahasa Ibraninya karu yadai weriglai. Mereka telah menusuk tangan dan kakiku. Ya. Jadi sementara kalau seolah-olah itu adalah seperti menggambarkan kejadian Yesus disalib gitu ya Pak ya. Iya, maksudnya begitu. Makanya saudara kita kaum Kristiani memahami itu ayat-ayat mesianik, ayat nubuat yang akan menimpa pada pribadi Sang Mesias di kayu salib. Tapi sama orang Yahudi tidak diterima. Oh tidak, itu nggak ada hubungannya dengan ayat nubuatan. Tidak ada hubungannya dengan peristiwa penyaliban yang akan terjadi di masa depan. Itu ayat-ayat biasa. Nah, makanya problem Pak Doti. Kalau sang pemilik kitab suci, yakni kaum Yahudi, ketika membahas ini ayat biasa, ayat yang berkaitan dengan narasi biasa, tapi oleh saudara kita ditafsirkan sebagai ayat nubuat oleh kaum Kristiani. Beda kan? Beda perspektif. Kemudian apa yang ditafsirkan oleh saudara kita kaum Yahudi sebagai ayat nubuat, oleh saudara kita kaum Kristiani dianggap sebagai ayat narasi biasa. Ini seperti jungkir balik, beda ya. Terbalik-balik itu Pak ya. Jadi kasus begini, kalau kasusnya Mazmur pasal 22 ayat 17 oleh orang Yahudi dianggap sebagai ayat narasi biasa, oleh saudara kita kaum Nasrani dipahami sebagai ayat nubuat karena berkaitan dengan peristiwa penyalipan. Makanya disebut mereka telah menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini berarti peristiwa penyalipan. Nah, ini kan dianggap sebagai ayat nubuat. Nah, yang kita kaji kemarin di pekan kemarin, orang Yahudi memahami bahwa Yesaya pasal 21 ayat 7 mengenai seorang yang menunggang keledai dan seorang yang menunggang onta oleh Yahudi sendiri dianggap sebagai ayat nubuat,
oleh saudara kita kaum Kristiani dianggap sebagai ayat narasi biasa. Biasa. Nah, ini kan perbedaan cara pandang begini. Jadi apakah ini ada muatan teologis? Iya, ada muatan teologis. Artinya, kapan ini ayat dianggap sebagai narasi biasa dan kapan ini ayat dianggap sebagai nubuatan, itu tergantung dari perspektif agama. Ya. Ya kan? Nah, Ya, berkaitan dengan Mazmur 22 ayat 17, itu memang teks Nahal Hever itu terbacanya itu ka'aru karena huruf yang belakang itu huruf wawu-nya panjang. Nah, sementara yang teks umumnya keseluruhan mayoritas teks Ibraninya itu pakai akhiran huruf yod. Huruf yod itu kan huruf kecil. Yang kita sebut sebagai mirip seperti huruf koma itu. Iya, seperti tanda kutip, Pak, ya. Masalahnya sekarang kalau dilihat dari mayoritas teksnya yang ditemukan itu bunyinya apa? Orang Yahudi menjawab, ya mayoritas tertulis huruf ka'ari, bacaannya ka'ari seperti seekor singa. Pakai huruf yod. Yang pakai huruf waf, huruf wawu panjang itu seperti huruf apa ya? Kalau di bahasa kita pakai huruf apa ya? Ya seperti huruf tegak gitu ya, agak melengkung sedikit di atas. Huruf wawu itu Ibrani, waf. Itu hanya satu manuskrip saja. Nah, sekarang masalahnya, satu manuskrip berbanding dengan mayoritas manuskrip yang lain yang banyak. Yang menang yang mana? Ya, yang banyak, Pak. Kecuali kalau yang satunya itu baru dia yang menang, Pak. Makanya orang Yahudi menganggap bahwa satu manuskrip tidak bisa mengalahkan banyak manuskrip. Ya. Nah, apalagi Pak, ini mumpung lagi ngomongin Mazmur 22 nih, Pak, ayat 17 nih, Pak. Gimana kalau kita naik sampai ke atas, Pak, yang Eli lama azaftani, Pak? Itu kan juga dianggap sebagai ayat nubuatan. Ya kan? Nah, dianggap sebagai ayat nubuatan. Tapi oleh orang Yahudi enggak, itu bukan ayat nubuatan. Itu seruan dari Daud sendiri. Seruan Daud kepada Tuhan dengan menyatakan Eli lama azaftani, Pak. Jadi bukan sabaktani. Kalau sabaktani itu versi yang dipakai oleh Yesus Kristus. Nah, saya sudah melakukan riset kecil-kecilan ya. Yang dikutip oleh Yesus itu dalam Injil kanonik itu kan mengatakan Eli lama sabaktani. Yang jelas itu bukan bahasa Ibrani. Kalau kita cek Mazmur bahasa versi Ibraninya nggak begitu bunyi. Ya, tolong bisa di share, Pak. Yang mana, Pak? Saya mau yang itu, Mas Eli lama sabaktani. Tapi yang versi Mazmur ya. Versi Mazmur. Sebentar, Pak. Saya share dari ini aja, Pak, ya, dari apa namanya? Dari Bible Hub ya, Pak, ya. Ya, yang bahasa Ibraninya. Tolong dibukakan. Nah, ini, Pak. Bentar. Nah, ini, Pak. Kelihatan nggak, Pak Ali? Belum muncul. Kurang diperbesar ya? Siap. Sebentar, Pak. Nah, kebaca nggak, Pak? Oh iya, betul. Iya. Nah, di sini kan tertulis Eli lama azaftani. Ya. Iya. Eli artinya Tuhanku lama azaftani. Disebutkan azaftani. Mengapa engkau telah meninggalkan aku? Ini bahasa Ibraninya ya. Nah, yang dikutip oleh Yesus Kristus itu bukan versi ini, bukan versi Ibrani. Karena yang dikatakan Yesus kan bukan azaftani, tapi sabaktani. Nah, sabaktani, Eli lama sabaktani itu versi Ibrani tidak mungkin.
Pertanyaannya, apakah itu versi Targum? Ternyata saya cek di Targum juga nggak begitu. Oh. Jadi versi apa, Pak? Makanya saya bertanya, itu dari versi mana yang dia kutip itu? Di Targum nggak begitu bunyinya. Kemudian di versi apa itu? Di versi Ibrani juga nggak begitu bunyinya. Berarti itu ada versi yang lain yang dia kutip. Atau kalau tidak mengutip dari versi Mazmur, berarti mengutip dari teks yang lain. Cuma teks yang lain itu teks apa? Itu tak teridentifikasi. Jadi kalau kalau di Baktani sendiri tuh betul nggak Pak artinya itu meninggalkan aku, Pak? Iya, artinya sudah benar sesuai dengan konteks juga benar. Sabaktani, azwatani, azaftani itu arti harfiahnya meninggalkan aku. Azaftani. Sementara kalau sabaktani itu bahasa Arab tidak terdeteksi, bahasa Ibrani juga tidak terdeteksi. Berarti mengutip dari teks apa itu yang sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Oh, jadi belum ketemu ya, Pak ya? Belum ketemu. Tapi yang jelas bukan bahasa Yunani ya. Oh iya ya. Karena jauh, Pak. kalau kita lihat dari versi Markus tidak salah, itu pakai istilah Eloi. Eloi lama sabaktani. Betul. Berarti kalau yang Markus itu Eloi, Pak. Ya, kenapa kok disebut Eloi? Karena huruf Ibrani itu kan sebetulnya ada huruf H. Iya. Sementara huruf Yunani kan tidak ada huruf H. Jadi huruf H-nya hilang. Elohei menjadi Eloi. Oh, oke. Jadi huruf Yunani kan tidak muncul huruf H itu. Maka bacaannya menjadi Eloi yang seharusnya itu tertulis Elohei. Artinya Tuhanku, Tuhanku. Tapi karena ditulis dengan huruf Yunani, maka bacaannya menjadi Eloi yang seharusnya Elohei. Nah, itu analisis linguistiknya ya. Sehingga tidak muncul huruf H di situ. Nah, sabaktaninya itu juga problem. Kalau Elohei menjadi Eloi, sudah ketemu jawabannya. Itu karena aspek linguistik. Karena huruf Ibrani ada huruf H, bahasa Yunani tidak ada huruf H. Udah ada jawabannya. Tapi yang sabaktani itu dari mana? Dari Mazmur Ibrani nggak ketemu. Dari yang versi Targum Mazmur, yang bahasa Aram, juga nggak ada. Lalu dari mana itu kutipannya? Nah, itu pertanyaan mendasar tuh. Sampai sekarang belum ditemukan teks yang dikutip itu dari versi mana. Dari versi Pesita tidak mungkin. Karena Pesita itu kan baru muncul belakangan. Ya kan? Jadi kalau diklaim, kalau begitu Yesus mengatakan di tiang salib Eloi Eli lama sabaktani, apakah mengutip dari Mazmur versi Ibrani? Jawabannya tidak mungkin. Apakah mengutip dari versi Targum? Dari Mazmur yang Targum bahasa Aram? Juga tidak mungkin. Lalu ngutip dari mana? Ya tidak tahu, saya pun nggak bisa jawab itu sampai sekarang. Yang jelas tidak mungkin dari Pesita. Ya. Betul nggak Pak Ali? Yang di Matius Eli yang di Eli itu dari Ibrani, kalau yang di Markus Eloi itu bahasa Aram, betul nggak Pak? Kalau itu Aram atau Ibrani itu ada kemiripan. Jadi istilah Eloi atau istilah El itu Ibrani ada. Elohai itu Ibrani ada. Elohai Ibrani juga ada. Aram juga ada sih. Jadi memang itu bisa Ibrani, bisa Aram. Tapi yang jelas sabaktani Aram nggak ketemu, Ibrani nggak ketemu. Ya. Oke lah, kita itu kita buat jadi PR aja lah, Pak ya, buat saudara kita yang Kristen. Iya, memang harus bisa ditunjukkan itu dari teks apa yang dia kutip. Karena zaman itu seandainya dikatakan, oh itu dari Targum, memang Targum ada sih yang ditemukan di Gua Qumran itu ada. Tetapi bacaan yang begituan itu nggak ada.
Dalam Targum yang di Gua Qumran tuh juga nggak ada. Targum yang versi resmi Yahudi pun juga nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya mendengar bahwa Eli Eli lama Sabachthani, kemudian diambil dari Mazmur 22, kemudian ada kata-kata yang apa tadi yang Pali sebutkan bahwa seperti singa, kemudian diterjemahkan menjadi seperti apa? Menusuk, ya Pak ya? Ya. Ya, sepertinya tidak tepat gitu Pak ya, kalau Mazmur 22 itu sebagai ayat-ayat mesianik begitu Pak ya? Ya, menurut tradisi Yahudi itu bukan ayat-ayat mesianik, itu ucapan dari Daud sendiri, yang itu merupakan narasi saja. Kalau boleh dibilang itu ayat-ayat curhatnya Nabi Daud gitu ya Pak ya? Iya, itu ayat-ayat curhatnya Nabi Daud. Tidak ada kaitannya mengenai nubuatan orang yang akan datang di masa depan, yang akan tersalibkan dan berteriak dengan kata Eli Eli lama Sabachthani. Tidak ada hubungannya ke sana. Tapi saudara kita kaum Kristiani memahaminya sebagai ayat nubuat, yaitu sah-sah saja. Nah, sebagaimana yang kita bahas kemarin kan, pekan kemarin tuh, Yahudi saja sepakat bahwa itu ayat nubuat. Tapi saudara kita kaum Nasrani memahaminya bukan sebagai ayat nubuat. Padahal Santo Yerom yang wafat tahun 420 Masehi menegaskan 420 Masehi ya. Iya betul, 420 Masehi beliau wafat. Itu menegaskan bahwa Yesaya pasal 21 ayat 7 itu terkait dengan Zakaria pasal 9 ayat 9 yang sama-sama sebagai ayat nubuat. Jadi bukan sekedar narasi biasa. Dan itu terkait dengan kemunculan sosok yang bernama Kristus ketika memahami orang yang naik keledai. Tetapi ketika berbicara mengenai yang naik onta, orang yang naik onta itu, seorang yang naik onta, dia tidak menjelaskan. Ya wajar, karena beliau sudah wafat tahun 420 Masehi. Sementara si penunggang onta itu tadi baru lahir 150 tahun ke depan, belum ada. Yang jelas gini Pak, kalau saya lihat tadi kembali ke Mazmur 22 Pak. Kalau kita baca keseluruhan perikop di Mazmur 22 itu yang pertama kali dikatakan itu yang Eli Eli lama Sabachthani dulu Pak. Baru di bawahnya dipaku tangan dan kakiku gitu. Nah, kalau di Markus dan Matius itu kan dipaku dulu Pak, baru Eli Eli lama Sabachthani gitu Pak. Terbalik dong Pak jadinya. Ya memang itu bukan, itu enggak ini Pak, itu aja. Baik. Ya, kalau di ayatnya kan jelas narasinya kan. Narasinya kan ayat keluhan dulu, dulu, baru kemudian dia seperti seekor dikerumuni seperti seekor singa, ya kan? Nah, sementara kalau versi Kristiani itu dipaku dulu, disalibkan dulu, baru berteriak, kan terbalik kan? Ya. Makanya itu Pak saya bilang terbalik itu urutannya gitu. Tapi memang kalau bicara teologis tuh memang seru Pak Dondi, karena ini berkaitan dengan apa ya? Keyakinan masalahnya. Kalau bicara ayat nubuat itu keyakinan. Susah kalau keyakinan. Maksud saya gini Pak, dengan hanya perubahan satu kata gitu Pak, itu kok bisa dengan teologis tuh bisa menjadi suatu hal yang jauh berbeda gitu ya Pak ya? Iya, karena basicnya teologi itu kan dibangun dari pembahasan linguistik atau kata. Jadi kalau tidak bisa dianalisa dari kata per kata, kalimat per kalimat, perikop per perikop, itu nanti bangunan teologinya jadi liar. Jadi yang harus beres dulu kajian kata, kajian filologi lah istilahnya. Makanya satu huruf saja itu yang membedakan. Itu huruf iot kan kecil hurufnya, ditarik ke bawah jadi panjang. Ya kan? Kalau yang artinya jauh berbeda tuh Pak. Oh beda, arti jauh. Kalau Ka'ari artinya seperti seekor singa.
Singa. Tapi kalau Ya. Ka'aru, mereka telah menusuk. Iya. Waduh. Beda kan? Beda, Iya, itu iya. satu huruf. Nah, Beda itu. Pak, ini kan kita ngomongin gulungan Torah, Pak. Kenapa jadi ngomongin Mazmur 22 nih, Pak? Nah, gulungan itu kan gulungan manuskrip yang ada di Gua Qumran, kemudian manuskrip yang ada di temuan-temuan yang lain. Tapi kan semua itu bagian dari manuskrip. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya sih kalau mau bahas semua tuh 2 minggu juga nggak kelar-kelar kali, Pak ya. Oh, nggak kelar. Itu jadi 1 semester, Pak Dondi. Oh, 1 semester ya? Iya, iya, iya. Baik, Pak Ali. Tapi yang Terima kasih tapi banyak nih, semangatnya Pak. begini ya, semangatnya Ya. begini. Saya hanya mengatakan begini. Umat Islam itu jangan sekedar membanggakan diri sebagai penemu awal manuskrip agama Semitik. Jangan sekedar bangga. Karena apa? Kalau mereka saja sudah menemukan dokumen-dokumen begitu, seharusnya kita sudah mulai mengkaji manuskrip-manuskrip itu sesuai disiplin keilmuan yang kita bisa. Jadi jangan sekedar ini kita punya jasa besar dalam temuan naskah-naskah Laut Mati di Gua Qumran. Coba ini kita punya jasa juga penemuan manuskrip Naqsh Hammadi di Mesir. Namanya Muhammad siapa tadi? Muhammad Khalifah siapa? Sementara yang di Salman kalau nggak salah ya. Al-Saman ya. Al-Saman. Kemudian yang ada di Gua Qumran itu namanya Muhammad Ahmad Al-Hamid. Itu juga Muslim. Ya. Kemudian temuan manuskrip yang ada di San'a ini kebetulan kalau saudara kita itu sudah mengkaji mengenai manuskrip San'a ini, the San'a Palimpsest namanya. San'a Palimpsest, the transmission of the Quran in the first centuries. Jadi manuskrip Quran abad pertama Hijriyah. Penulisnya adalah Asma Hilali. Jadi sudah dikaji oleh kita sendiri. Karena apa? Kita akrab dengan teks-teks Quran yang bahasa Arab itu. Tapi yang bahasa Ibrani tidak banyak. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang belajar bahasa Ibrani, bukan hanya 1 orang, 2 orang, sudah banyak sekarang tradisi kita di Timur Tengah terutama. Nah, kita yang di Indonesia ini baru pada level belajar aksaranya, belum sampai pada pendalaman teks Ibraninya. Nah, itu perlu ditingkatkan. Karena ya gitu kita punya jasa. Nah, yang tadi yang terakhir yang video itu lagi-lagi umat Islam lagi yang menemukan. Jadi seandainya bukan dari jasa kita kaum muslim, manuskrip-manuskrip itu, gulungan-gulungan itu yang disebut harta karun tidak akan pernah keluar dari dalam tanah. Itu akan tertimbun di dalam tanah. Nggak keluar dari kubur, Pak, maksudnya, Pak. Keluar dari kubur. Ya, baik. Ada lagi, Pak, yang mau ditambahkan sebelum saya tutup, Pak? Ya, itu saja pesan dari saya itu. Nanti suatu saat, Pak. Jadi bahas ini ya, sebentar. Nih. Apa tuh, Pak, judulnya, Pak? Nih. Kurang ke kanan, Pak. Nah, ya, siap. Alien Nisbet Edilen Mushafi Serif. Masya Allah. Ya, ini bahasa Turki. Iya. Ini manuskrip San'a. Kajian manuskrip San'a ini. Manuskrip Quran abad pertama Hijri. Jadi ini manuskrip otentik yang ditemukan di San'a, Yaman. Nih. Nah, Masya Allah. Ya, Pak, kita bahas, Pak. Tunjukkan nih. Iya. Waduh. Nah, itu dia tuh. Pak, itu di Gramedia ada nggak, Pak? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di Gramedia nggak ada, apalagi di Pasar Senen ya, Pak ya? Ya. Baik, Pak. Ditunggu, Pak. Segera, Pak, itu, Pak, kajiannya, Pak. Ya, oke, siap. Oke. Masya Allah, sangat luar biasa ya, saudara-saudaraku, keilmuan yang dimiliki oleh Ustadz Manem Ali di dalam menjelaskan tentang manuskrip kuno ya, yang juga sangat berkaitan erat dengan para saudara-saudara muslim kita terdahulu yang banyak
ikut serta ya di dalam menemukan manuskrip kuno tersebut, dan tentunya adalah sebagai sumber dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keyakinan umat manusia pada zaman dahulu ya. Dan tentunya setelah kedatangan Al-Quran, semuanya sudah diluruskan dan final, menjelaskan segala sesuatu tentang keyakinan manusia di masa lampau. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh Ustadz Manem Ali yang juga didampingi oleh saudara mu'alaf kita akan sangat berguna ya, dan sekaligus menambah khazanah keilmuan kita semuanya untuk sebagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat ke depannya bagi kita ya, terutama umat muslim, dan juga mungkin saudara-saudara yang di luar Islam untuk bisa belajar juga dan bisa membuka pikiran mereka ya tentang hal-hal yang sangat mendasar yang sudah dijelaskan tadi. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.